Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimana. Ini dari mana caranya Satria Penyiar Muhammad Ros itu cara ngasih tahu kalian. Masalahnya lawan kita nikah. Iblis itu tadi serangan-serangan iblis atau manusia yang berwujud iblis yang berwujud manusia ini selalu gaib. Ini yang sangat berbahaya. Iblis yang masuk ke dalam tubuh manusia ini bukan hanya kiai, pendeta, bisu, dan buddha aja. Orang biasa, bahkan ada di istri, ada di anak, ada di teman. Jadi untuk kebanggaan akhirnya itu yang akan kita tulis. Gunanya kita sholat, kita tirakat, puasa, gunanya kita zikir itu ya. Jadi orang awam itu terus jadi korban kalau nggak dimulai dari orang-orang amanah. Satria Penyiar Muhammad Ros padahal udah bilang, yang nyiptakan kitab, seluruh kitab ini tadi itu iblis yang menyusup ke dalam umat manusia. Dulunya kitab itu memang benar, tapi udah banyak dirubah. Sebenarnya ciptaan kitab-kitab itu tadi buku sejarah. Kejadian itu tadi ditulis, akhirnya jadilah kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Injil, kitab suci Al-Quran, kitab Jawa, apa kitab suci. Sampai adanya agama Muslim atau Islam. Agama Islam aja diselewengkan, dibelokkan. Makanya banyak kiai yang kiai bejat karena tersesat umat manusia. Umat manusia ini nggak tahu tujuan hidup di muka bumi ini, nggak ada yang tahu. Taunya makan, tidur, aktivitas, cari makan, kehidupan sehari-hari, sakit, berobat, sehat, buat senang-senang, buat apapun yang direncanakan sama orang. Taunya kehidupan umat manusia seluruh di muka bumi ini tadi ya seperti itu. Alim ulama, katanya kiai, katanya pendeta, katanya bisu, karena Buddha juga nggak tahu tujuan hidupnya. Makanya Satria Penyiar atau Imam Madinin tadi diturunkan. Jadi cara ngajarinya itu mau dari mana?
Makanya kejahatan, kejoliman, kemurkaan, angkara murka, kejahatan gaib ini tadi ditimbulkan. Kalau di Nusantara, di Ibu Pertiwi ini akarnya ada di tanah Jawa. Sampai-sampai buat channel Satrio Penyingit bukan SP, tapi seakan-akan kepandaiannya, kepintarannya itu melebihi SP itu sendiri, melebihi Satrio Penyingit itu sendiri. Jadi akhirnya yang buat channel ini tadi, dia nyesatkan orang awam juga tanpa dia sadari. Kalau salah ditegur itu ngerti, nggak apa-apa. Sekarang coba kalian pikir, apa untungnya makrifat, hakikat, atau rekod bermacam-macam yang di kalian apain itu, apa untungnya? Intinya musuh garis besarnya umat manusia ini tadi ya iblis itu tadi. Makanya iblis ini tadi berusaha keras untuk menghalang-halangi. Jangan sampai umat manusia ini benar-benar mengetahui jati dirinya, mengetahui kehidupannya, mengerti tentang tujuan hidupnya. Kenapa kok ada di muka bumi ini? Makanya dulu Syekh Siti Jenar aja sampai dibunuh sama Wali Sembilan. Kenapa kok Wali Sembilan itu dibunuh sama Wali Sembilan? Apa Syekh Siti Jenar itu dibunuh sama Wali Sembilan? Karena Syekh Siti Jenar ini, leluhur kita Syekh Siti Jenar ini sangat membahayakan iblis di Nusantara ini atau Ibu Pertiwi. Jadi Ibu Pertiwi ini tadi wakilnya Ibu Bumi, wakilnya Ibu Siti Hawa. Makanya Satrio Penyingit Muhammad Rais angkat bicara, bombardir tanah Jawa, bunuh, musnahkan kemaksiatan, kejahatan ini tadi. Sebelumnya buat bakar diri. Kita membunuh mereka itu dapatnya surganya. Surganya seperti apa? Hidup kita itu akan nyaman, tentram, damai. Kalau mereka tetap nggak bisa. Yang namanya manusia iblis laknatullah ini tadi nggak bisa. Diajak ke jalan yang baik itu tetap nggak bisa. Dia tetap menyerang secara gaib. Makanya orang Jawa ini tadi nggak bisa kaya, nggak bisa senang hidupnya ya karena selalu tarung gaib antar iblis, antar jin. Makanya suatu saat ya wallahu alam kayak mana caranya alam semesta. Apakah kita akan pergi membuka lahan baru di Lebak Jawa ini, kehidupan kita baru, dan kita tinggalkan manusia-manusia yang berwujud iblis ini tadi. Jadi kita sholat, berdoa sambil zikir, berdoa sholat sambil zikir, berdoa sholat tirakat sambil zikir ini tadi untuk menghancurkan mereka. Kenapa kok seperti itu? Jangan sampai menyelakai orang awam. Jangan sampai membunuh kita.
Kayak kalian ngomongin spiritual, kebangkitan spiritual. Yang tahu spiritual aja cuma orang Jawa. Luar Jawa apa ada? Enggak ada. Taunya dia hidup beragama. Sementara agama yang dianut sekarang ini, yang namanya agama Muslim ini tadi sangat membahayakan umat manusia itu sendiri. Yang menghadap Allah. Tanya mana Allahnya, dia nggak tahu. Makanya sama Satria Penyemong Amares yang mau ikut Satria Penyemong buat bakat dulu secepat mungkin, sekuat mungkin, baru tabah semua orang. Jangankan kalian, kalau Satria Penyemong udah jelas kan melawan sambil tertawa sambil melawan, yang membuat penyakit virus dan sebagainya. Contohnya Tini, Aryo, Hidroyono, Harjito yang manggung-manggung di channel IKN sama yang di Lokajaya. Guru Ridwan, andalan dia itu, senjata orang itu ayat-ayat Al-Quran sama surat Yasin. Itu andalan mereka. Andalan kita bumi sama angin. Karena Allah kita itu bumi sama angin ini. Ibu bumi, bapak angkasa. Nanti ketemu semua itu. Contoh orang-orang yang sekeliling Pak Ros. Yang awam ini tadi ditundukkan serang-serang kayak itu untuk nyerang SPRS. Jadi orang-orang yang nggak kerasukan iblis ini tadi, kalau orang itu orang awam siap jadi korban. Sama seperti kemarin waktu kalian divirus apa divaksin kemarin, ulah mereka yang awam cuman pelongok-pelongok aja kan. Jadi iblis ini tadi bersatu Sabang sampai Merauke, Jawa Timur, Jawa Barat, sampai Jawa Barat, bahkan seluruh dunia ini tadi bersatu, kompak mereka. Kemampuannya baca pikiran. Langkah awal buat bakar diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci. Aku minta sama Engkau ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah. Baru mandi, siap mandi, bawa tirakat, selamat tirakat, zikirnya apa? Bismillah. Artinya apa? Allah Maha Pengasih. Allah kita siapa? Ibu bumi, bapak angkasa, bumi sama angin. Makanya Satria Penyingit anak Allah. Tugas yang dibawa sama Satria Penyingit Gusti Allah, Satria Penyingit harta Gusti Allah, Satria Penyingit dewa, manusia derajatnya yang paling rendah. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Gusti Allah, Nabi, Gusti Allah, Rasulullah, Nabi, Satria Penyingit atau Imam Mahdi. Satria Penyingit, kenapa kok dikasih nama Satria Penyingit? Belum jadi Imam Mahdi karena kerajaan langit belum terbuka. Apa itu kerajaan langit? Kerajaan langit itu untuk rumah rohmu besok. Terbukanya kerajaan langit itu harus mandi taubat, pakai mandi taubat, taubatan nasuha, mandi bunga 3 macam. Cara masuknya ke kerajaan langit. Tapi itu disumpah. Karena kalau enggak disumpah nanti akan buat kekacauan. Jadi manusia yang kerasukan iblis nanti akan punah.
dan hancur sampai akar-akarnya. Kita membunuh kan bukan berarti dosa itu ya seperti itu. Kalau yang dibunuh orang awam celaka. Celakanya kayak mana? Neraka lah jadinya Ibu Pertiwi. Kekacauan di mana-mana. Kejahatan secara gaib di mana-mana. Sebelum terbuka kerajaan langit ini tadi, sebelum ajaran-ajaran Satrio Piningit ini tadi, atau sebelum Satrio Piningit jadi Imam Mahdi, umat manusia ini beragama tak bertuhan. Agama Islam ini belum punya Tuhan, belum sempurna. Yang dimaksud Trisula Wedani tadi ya agama Islam yang berpedoman Trisula Wedani itu duduknya doa, duduknya doa itu. Makanya orang Muslim sekarang ini kalau puasa kosong, setiap bulan suci Ramadan itu kosong, nggak ada isi. Itu masih belajar karena sangat berbahaya kalau belum terbuka kerajaan langit. Misalnya jangankan cuman raga manusia, jin aja yang alamnya sudah di badan halus, sudah jadi angin bisa dihancurkan. Jangankan jin, roh aja bisa sakit. Jadi iblis, dajjal, duhon ini tadi satu makhluk, yaitu yang menyusup ke dalam tubuh manusia, yang menciptakan kitab ini tadi. Sampai ada jud makjud apalah, semua itu bohong semua itu. Yang ada orang hidup, jangan sampai raganya ini dirasuki iblis, hancurkan iblis dari muka bumi, dari raga manusia, terutama dari raga manusia. Hancurkan jin yang membuat ulah, biar menyatu sekalian sama bumi. Jadi yang membuat kekacauan orang susah cari rezeki, susah cari makan, susah cari nafkah, perselingkuhan, kemaksiatan ini tadi ya mereka itu. Sebelum kita berkumpul, memisah, jangan berharap umat manusia ini akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman kalian. Karena ini perang akhir zaman, babak penentu kita pulang ke surga. Surganya ada di mana? Alam 10. Kitabnya apa? Saudara 4, 5 pancar sukma sendiri, 6 raga ibu bumi, 7 sukma angin, Bapak Allah, Gusti Allah, Sang Yang Gusti Allah, Bapak Allah, delapan leluhur itu ya kerajaan langit ini tadi, yang diemban sama Satrio Piningit yang akan diturunkan ke muka bumi ini. 9 hari kiamat, 10 baru surga. Jelaskan apa yang diemban sama Satrio Piningit. Kenapa kok Satrio Piningit dipingit? Ya karena belum jadi Imam Mahdi, makanya dipingit. Jadi sebelum terbuka kerajaan langit ini tadi, manusia ini sangat mudah dijalankan, dihantam sama gaib. Kalau kita memisah orang-orang yang dirasuki iblis atau dajjal ini, nanti akan dilenyapkan sama alam semesta. Entah dari mana jalannya, wallahu a'lam. Yang bisa sadar ya disadarkan, nggak bisa ya ditumpas.
Itulah yang jadi disebut PKI kemarin. Makanya iblis yang di Ibu Pertiwi ini tadi bisa pura-pura jadi dukun, kiai, pendeta, bisu dan buddha. Yang punya ilmu kebatinan pun nggak ngerti kalau itu iblis. Tetap larinya juga maksiat. Ini kawan-kawan kerja Pak Ros ini. Tundukkan sama iblis, nyerang Rois. Makanya daripada Pak Rois yang hancur gara-gara mereka, bagusan mereka yang dihancurkan. Jadi Tuhannya umat manusia selama ini ya iblis itu tadi, yang menyusup ke dalam tubuh umat manusia. Kalau ada orang sakit nggak bisa diobati, dokter lari sama dukun, kiai, pendeta, bisu dan buddha. Sementara kiai, dukun, kiai, pendeta, bisu dan buddha ini bersekutu sama dua versi. Kalau nggak iblis, jin atau leluhur. Jin leluhur ini pun bisa kita hancurkan kalau dia bikin ulah. Mbak, kita lihat. Kalau yang bersama istri Pak Rois, keluarga Pak Rois, baik Siti Rahayu maupun Wiwin Winarti, itu hancur. Yang dekati dia, yang tidak menjolimi dia, berarti benar Pak Rois Satrio Pinit atau Imam Mahdi. Jadi masih untuk mainan mereka. Karena dipasang gaib penghancur alat vital. Itu pakar gaib. Karena jin, iblis, dajjal ini tadi, walaupun gaib dia mampu, kalau nggak minjam ragam manusia juga mampu gauli umat manusia. Itu tidak diperbolehkan. Saya yang melarangnya. Kalau istri kita ya kita sendiri yang gauli. Ya istri Pak Rois yang sebagai contoh aja, yang namanya Wiwin Winarti yang di Semarang 1, yang nomor 8, yang nomor 7 atas nama Siti Rahayu yang udah dikasih makan narkoba di Pekanbaru Riau. Manusia dajjal laknatullah ini tadi berusaha keras membalikkan gaib penghancur alat vital itu sama Paris. Sampai rumah ini dibobol. Teh ini udah dibacakan mantra. Mantranya itu supaya diminum sama Pak Rois, supaya gaibnya itu masuk ke dalam tubuh Pak Rois. Gagal. Ya untuk apa kita sholat kalau kita nggak mampu menghadap sama Allah hanya untuk menghancurkan manusia, iblis, dajjal, laknatullah ini. Kalau santet itu kecil. Kalau santet itu mati cuma 1 orang. Santet itu pistol jarak jauh. Gaib untuk menghancurkan manusia itu santet. Musnahkan dajjal laknatullah ini tadi ya, ciptakan gaib penghancur alat vital, hadapkan sama Allah aja hancur. Umatnya Satrio Piningit Muhammad Rois yang buat pagar diri seperti yang diajarkan Satrio Piningit Muhammad Rois itu masih ada juga itu kelemahan, satu kelemahan. Kalau dihadapkan sama Allah juga hancur. Makanya dibilang Satrio Piningit itu anak Allah. Bukan Allah itu enggak bisa dikenali. Bisa dikenali tapi enggak berwujud juga enggak beranak. Itu kesalahan iblis.
Iblis yang ngasih tahu, makanya turun temurun terus. Kegunaan manusia ini tadi nanti ya cuman sholat yang diajarkan Firoz itu tadi, untuk menghancurkan musuh-musuh kita itu. Makanya Pak Ros ini sekarang nih serba salah karena masih nunggu ratunya sih. Harta amanah itu bisa dibilang itu penting juga nggak bisa dibilang nggak penting. Nggak ada artinya semua itu harta amanah. Makanya Satrio Piningit Muhammad Rasul nggak pernah berpikir tentang harta amanah. Walaupun tahu Pak Ros itu kalau itu miliknya Pak Ros. Itu dari kayangan itu. Dijaga ketat dari kayangan Suroloyo itu. Jadi yang di benaknya Satrio Piningit Muhammad Rais ini tertancap apa enggak? Nancap enggak? Trisula Wedani tadi di Ibu Pertiwi. Sudahkah Bunda MC Maya Karna itu siap membuka kerajaan langit? Ini yang terpenting. Ini yang sangat penting. Karena resikonya apa? Buat pagar diri ini tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah. Jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhluk. Dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah, mandi. Itu dimulai maghrib sampai maghrib. Ini harus dibawa satu jodoh. Ada siang satu sama malam. Siang malam. Ada pagi ada sore. Jadi mulai puasanya tirakatnya itu mulai maghrib sampai maghrib. Jadi kita nggak mempan diserang dukun, kiai, pendeta bisu, gaib secara apapun nggak mempan. Karena andalan musuh kita itu tadi surat Yasin dibaca sama orang mati. Panas mati. Andalan musuh kita itu. Di Ibu Pertiwi ini. Jadi gunanya kita tirakat, kita diserang, balikkan mati sendiri mereka. Nah seperti itu. Jadi kalau sudah tertancap agama Islam yang berpedoman Trisula Wedani tadi, satu persatu mereka akan lenyap dari Ibu Pertiwi. Makanya akan mendunia kelak. Kan Pak Rois kan udah bilang, seluruh agama gagal jadi panutan umat manusia. Seluruh negara gagal jadi pelindung masyarakat. Semua manusia ini tadi yang dikuasai iblis itu menghalalkan segala cara untuk cari hidup masing-masing. Apabila jatuh sakit menangis. Jadi umatnya Satrio Piningit dilarang keras untuk menolong orang lain. Biarkan dia tersungkur. Biarkan dia sakit, biarkan dia hancur. Jadi tontonan. Kita buat tontonan. Kenapa kok seperti itu? Mereka nggak bisa kita tolong. Apabila dia sehat, dia nanti akan bikin ulah lagi. Udah beberapa kali sama Satrio Piningit Muhammad Rais itu dicoba. Dia sakit diobati, nyerang. Dia memang baik, halus. Tutur katanya halus, tapi dia tetap menyerang. Makanya Satrio Piningit Muhammad Rais bingung dari mana ini mau diajarkan ini. Karena orang-orang awam ini untuk tameng sama kuasa kegelapan itu, sama kejahatan, sama maksiat gitu.
Orang awam itu untuk penghasilan sama orang-orang yang kerasukan iblis. Makanya perempuan itu sampai laku dijual, diperjualbelikan. Kayak musuh kita itu orang-orang spiritual yang bersekutu sama yang nggak berani kirim doa sebagaimana yang diajarkan Satria Penyengga. Doa taubatan nasuha itu udah diajarkan kan berkali-kali. Kayak mana cara? Bismillahirrohmanirrohim. Aku berniat mandi suci, membuang dosa kecil, dosa besar karena Allah Ta'ala, atau hadas kecil, hadas besar karena Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Syahadat 3 kali, sholawat Nabi 3 kali, dikunci sama Al-Fatihah. Ini doa ini semuanya membawa arti, membawa makna. Bisa diterjemahkan lurus, nggak ada yang tipu daya. Ini caranya masuknya ke kerajaan Allah. Apa arti dosa itu nanti kita bahas di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.